Halo teman-teman, salam sehat selalu. Saya minta maaf, saya baru bisa bikin video tentang diagnosis multiaksial hari ini gitu. Mungkin nanti akan ada pengunduran jadwal terkait dengan tugasnya gitu. Nah, oke, saya yakin teman-teman juga sudah punya PPDGJ 3 yang kemarin saya minta teman-teman untuk memiliki PPDGJ tersebut gitu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu dan kita kenalan dulu sama PPDGJ gitu. Nah, PPDGJ 3 kalau yang edisi terbaru itu ada ada tiga macam yang ini diringkas, yakni ada PPDGJ 3 itu sendiri yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian ada DSM-5 dan ada ICD 11 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan terkait ke bukunya, teman-teman bisa jalan-jalan itu mulai dari halaman depan. Nah, halaman depan ini adalah halaman depan PPDGJ 3 yang sudah edisi terbaru. Itu halaman depannya adalah mulai dari pengenalan konsep dasar gangguan jiwa. Konsep dasar gangguan jiwa itu apa, gangguan klinis itu apa, anamnesis itu apa, semacam itu. Kemudian fungsinya PPDGJ itu apa sih? Kenapa sih kok kita harus menggolongkan semacam itu? Kemudian di halaman berikutnya teman-teman juga akan menjumpai penggolongan hierarki diagnosis gangguan jiwa dari PPDGJ itu sendiri. Jadi ada kelompok-kelompok atau ada blok diagnosisnya. Kemudian di halaman selanjutnya teman-teman akan menemui aksis. Jadi bagaimana sih PPDGJ ketika melakukan diagnosis secara multiaksial. Kemudian dijelaskan juga aksis itu ada apa saja, dan setelah itu teman-teman akan masuk ke berbagai penyakit atau berbagai gangguan jiwa, berbagai jenis gangguan jiwa yang itu ada pedoman diagnostiknya, ada kriteria diagnostiknya gitu. Masing-masing mulai dari F00 sampai F99. Nah, kemudian karena ini edisi terbaru, teman-teman juga akan menjumpai penggolongan diagnosis berdasarkan DSM-5. Jadi ada DSM-5 dan juga ada ICD-11. Nah, untuk di DSM, untuk penggolongan diagnosis DSM-5, teman-teman bisa menjumpai di halaman 215. Di situ ada 22 jenis gangguan jiwa atau mental disorder yang dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan DSM-5. Mulai dari neurodevelopmental disorder sampai other condition that may be a focus of clinical attention gitu. Jadi di situ ada dan dijelaskan juga selepas halaman 215 dijelaskan juga diagnostik kriteria dan juga kodenya dari gangguan itu gitu. Jadi neurodevelopmental disorder itu macamnya ada apa aja sih? Itu ada mulai jadi neurodevelopmental disorder itu ada intellectual disability, ada communication disorder, ada speech sound disorder, ada childhood onset fluency disorder atau stuttering, ada social pragmatic communication disorder, ada autism, macam-macam sih sampai stereotype sampai tic disorder, ada juga professional tic disorder gitu. Nah, teman-teman bisa baca penggolongan diagnosis DSM-5 itu dari halaman 215 sampai 335 gitu. Nah, setelah itu teman-teman masih di DSM 5 yang versi terbaru, teman-teman juga akan menjumpai ICD-11 atau ICD-11. Nah, ICD-11 ini dikeluarkan oleh WHO. Kalau DSM itu kan dikeluarkan oleh EPA. Kalau ICD-11 dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2018 gitu. Nah, di sini teman-teman akan menjumpai kode-kode atau pengkodean dari penyakit atau gangguan jiwa menurut ICD-11 itu gitu. Teman-teman bisa membaca itu mulai dari halaman 336
sampai 365. Nah, kemudian di bagian 367, teman-teman bisa membaca summary dan juga similarity dari ICD-11, DSM-5, dan juga PPDGJ. Nah, kalau summary-nya ini teman-teman bisa baca bahwa nomor kode berdasarkan ICD-11 dan juga PPDGJ itu agak beda gitu. Nah, ICD-11 nomornya menggunakan 6A006E8Z gitu. Nah, kalau PPDGJ enggak, PPDGJ pakai F00 sampai F98. Semacam itu. Sedangkan di SM5 mereka enggak pakai kode gitu. Nah, teman-teman bisa membaca ini sih. Kalau misalnya harus dikasih tahu satu-satu akan susah karena alangkah lebih enak kalau teman-teman belajar mandiri sih ini. Jadi di sini juga ada perbedaan istilah yang mana itu mengacu pada satu gangguan yang sama. Jadi perbedaan istilah yang digunakan pada ICD-11, pada DSM-5 dan juga PPDGJ, tapi istilah itu mengacu pada satu gangguan yang sama. Salah satu contohnya adalah ini. Salah satu contohnya adalah gangguan yang berada di salah satu cabang dari neurodevelopmental disorder berdasarkan DSM-5, yakni intellectual disability, itu berdasarkan DSM-5. Tetapi kalau ICD-11 menyebutnya adalah disorder of intellectual development gitu. Nah, beda kan? Istilahnya beda tapi mengacu pada satu gangguan yang sama, yakni mereka mengalami ketidakmampuan intelektual, IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Kalau berdasarkan ICD-11 namanya adalah disorder of intellectual development, tapi kalau berdasarkan DSM-5 namanya adalah intellectual disability atau intellectual developmental disorder, ada yang mengatakan IDD juga, tapi kalau di PPDGJ mereka mengatakan retardasi mental begitu. Nah, begitu juga di bagian bawahnya, kalau berdasarkan ICD-11 dikatakan bahwa gangguan untuk orang atau anak yang mengalami kesulitan berkomunikasi, mereka mengatakan gangguannya namanya developmental speech or language gitu. Tapi itu berdasarkan ICD-11. Tapi kalau berdasarkan DSM-5 mereka mengatakannya communication disorder. Tetapi kalau berdasarkan PPDGJ 3 mereka mengatakan bahwa ini namanya adalah gangguan perkembangan psikologis, mulai dari gangguan bicara dan bahasa, gangguan belajar, gangguan motorik, semacam itu. Jadi ada perbedaan istilah yang mana itu mengacu pada satu gangguan yang sama. Nah, terus kita harus pakai yang mana, Bu? Tergantung teman-teman sukanya yang mana, terserah. Teman-teman bisa pakai ICD-11, teman-teman bisa pakai DSM-5, atau yang paling gampang teman-teman pakai PPDGJ 3 gitu. Semacam itu. Jadi itu sedikit overview tentang buku PPDGJ yang baru teman-teman beli gitu. Oke, nah kita kembali ke topik utama, yakni kita mau belajar mencoba mendiagnosis secara multiaksial gitu. Nah, sebelumnya kan teman-teman juga sudah tahu bahwa kenapa sih kok PPDGJ menggunakan diagnosis multiaksial? Tujuannya adalah untuk ini, menyediakan jangkauan informasi yang luas tentang individu. Jadi tidak hanya satu diagnosis saja. Kalau di SM5 kan hanya satu diagnosis saja. Oh, anak ini mengalami intellectual disability, sudah gitu. Tetapi intellectual disability-nya itu ada gangguan penyertanya juga enggak, ada gangguan komorbidnya juga enggak, atau ada gangguan medis yang menyertainya atau tidak, itu tidak terinclude gitu, tidak tercakup di dalam DSM-5. Tetapi kalau PPDGJ menggunakan sistem diagnosis multiaksial, ini akan menjadi suatu cakupan yang komprehensif, suatu diagnosis yang komprehensif gitu, karena dalam multiaksial ini ada 5 aksis yang harus kita diagnosis gitu, ada 5 aksis yang harus kita lakukan asesmen gitu. Nah, aksis pertama adalah gangguan klinis gitu. Nah, teman-teman bisa baca PPDGJ yang halaman 11. Jadi aksis pertama
Sorry, saya ngantuk. Aksis pertama adalah gangguan klinis. Gangguan klinis yang merupakan gangguan mental yang menyebabkan rendahnya fungsi dan tertekannya individu serta kondisi lain yang menjadi fokus perhatian diagnosis. Jadi biasanya aksis 1 ini adalah aksis yang biasanya ini muncul dan biasanya dikeluhkan gitu. Jadi diagnosis yang menjadi fokus perhatiannya. Gitu. Nah, apa saja yang termasuk aksis 1 gitu. Ini apa saja yang termasuk aksis 1? Aksis 1 yang termasuk adalah F00 sampai F99. Ini bukan 59 tapi 99 tapi minus F60 gitu. Karena ketika F60 adalah masuk ke aksis 2, yakni aksis 2 adalah gangguan yang menyertai dari aksis 1 atau yang menjadi fokus perhatian diagnosis, tetapi ini terkait dengan gangguan kepribadiannya gitu. Jadi gangguan yang memunculkan pola perilaku maladaptif yang kaku dan biasanya merusak hubungan antar pribadi dan adaptasi sosial gitu. Nah, aksis 2 ini adalah aksis yang kodenya adalah F60. F60 itu F60 dan F70 sampai 79. Ada juga yang tidak ada diagnosis. Kalau misalnya nggak ada gangguan kepribadian, ya nggak masalah. Macam itu. Nah, kemudian di aksis 3. Aksis 3 ini terkait dengan kondisi medis secara umum. Jadi, kalau aksis 1 dan aksis 2 ini adalah terkait dengan kondisi kejiwaan, aksis 3 adalah kondisi medis yang menyertai ketika si klien itu didiagnosa, si klien itu dalam proses diagnosa. Apakah ada kondisi medis yang menyertai gitu? Jadi yang mungkin itu juga menjadi penyebab dari gangguan mental yang dialami oleh si klien gitu. Misalnya kalau untuk aksis 3 ini adalah aksis yang terdapat dalam ICD. Jadi ada bab 1 sampai bab 12 yang ini terkait dengan kondisi medis macam itu. Terus aksis 4 adalah kalau kondisi medis sudah, tentunya kondisi psikososial dan lingkungan tidak bisa dihindarkan gitu. Harus juga kita teliti gitu. Jadi aksis 4 adalah masalah yang terjadi ketika si klien berhubungan secara sosial dengan lingkungannya. Ada masalah psikososial, misalnya masalah keluarga, masalah lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, perumahan, ekonomi, akses layanan kesehatan, hukum, dan akses psikososial yang lain. Misalnya adalah contoh masalah keluarga. Anaknya menjadi antisosial, anaknya menjadi mengalami halusinasi gitu, mengalami skizofrenia karena memang dia mengalami gangguan kepribadian antisosial dan kondisi medisnya memang dia secara umum mengalami mungkin mengalami waktu kehamilan itu mengalami malnutrisi atau mengalami penyakit di susunan saraf semacam itu. Terus habis itu kondisi psikososialnya adalah dia mengalami masalah keluarga. Anaknya berasal dari keluarga yang broken home semacam itu. Kemudian aksis 5 adalah GAF, Global Assessment of Functioning gitu, GAF skill. Nah, GAF skill ini skor antara 100 sampai dengan 0. Gitu. Jadi skor antara 100 sampai dengan 0 ini terkait dengan asesmen fungsi secara global yang menyangkut tentang asesmen menyeluruh. Nah, ini tidak harus bisa sekarang, enggak apa-apa, karena ini perlu perlu observasi secara mendalam juga. Tetapi teman-teman bisa mengira-ngira berdasarkan skala ini. Skala mana ya GAF itu? Ini, skala GAF itu skala ini. Si klien akan mendapatkan skor 100 antara 100 sampai 91 adalah jika berfungsi superior dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya adalah ini, nggak ada gejala, menangani problem dengan baik gitu. Kemudian dapat skor kode 90 sampai 81 adalah ketika gejala minimal atau tidak adanya simptom.
Jadi sedikit cemas, terus habis itu beda pendapat. Nah, ini biasanya kita sering nih. GAF kita sekarang ini, Global Assessment of Functioning-nya kita biasanya ini nih. Kadang-kadang kan kita juga deg-degan, semacam itu kan. Nah, mungkin kita skornya antara 81 sampai 90 gitu. Kemudian sampai menurun ini, nah ini ada contohnya gitu. Ada contoh perilakunya itu untuk GAF gitu. Nah, kita lanjut. Jadi itu aksi 1 sampai 5 semacam itu penjelasannya. Ini teman-teman bisa baca sendiri sih. Teman-teman bisa baca sendiri penjelasan dari aksi 1, aksis 2, aksis 3, aksis 4 sampai aksis 5. Yang tadi penjelasan singkatnya sudah saya jelaskan. Nah, ini contohnya adalah kematian atau kehilangan anggota keluarga, mungkin bisa, ini adalah salah satu masalah psikososial, problem kesehatan anggota keluarga. Ada salah satu anggota keluarganya yang sakit, semacam itu. Ada gangguan perkawinan, misalnya ada broken home, tadi ada KDRT, atau ada yang mengalami sibling rivalry, gitu. Terus lingkungan sosial, misalnya kematian teman atau kehilangan teman, hidupnya single life, terus habis itu ada akulturasi budaya, perlunya terus mengalami bullying, terus adanya diskriminasi, terus ya semacam-macam itu. Ini adalah contoh-contoh problemnya, problem psikososial untuk aksis 4. Gitu. Ini aksis 5 GAF tadi. Terus teman-teman bisa baca ini sih. Nah, kita langsung ke contohnya Nyonya Giok ya. Nyonya Giok. Saya rasa teman-teman juga sudah membaca kisahnya Nyonya Giok itu. Oh, kok nggak bisa? Kita coba lihat kasusnya Nyonya Giok. Nah, Nyonya Giok ini adalah seorang janda yang dia cerai, agamanya Kristen, sukunya Tionghoa, dan pekerjaannya wira swasta, usianya 90 tahun gitu. Nah, kalau dilihat dari pola kepribadiannya, dia 3 bersaudara, terus habis itu dulu dia itu adalah anak adopsi, kemudian ada yang dia menikah, terus habis itu ada kasus dia apa namanya? Ada kasus dia dijodohkan oleh orang tua angkatnya, kemudian dia harus menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya, sampai padahal dia pernah meludahi laki-laki itu, tapi sekarang karena mungkin ini terus karena suatu hal si klien atau si Nyonya Giok ini menjadi tergila-gila dan sampai akhirnya menikah, dikaruniai 4 orang anak. Kemudian setelah ini usia 90 tahun ini Nyonya Giok berada di salah satu panti Breda dan dia mengalami masalah dengan penghuni panti yang lain karena hubungan yang tidak harmonis. Terus habis itu dia merasa sedih karena ini anak-anaknya kadang-kadang tidak seberuntung dia merasa begitu, semacam itu. Terus ini adalah dinamikanya gitu. Nah, dari kisahnya Nyonya Giok ini, teman-teman bisa melakukan diagnosis multiaksial. Teman-teman bisa membuat diagnosis multiaksial mulai dari aksi 1. Kemungkinan yang diderita adalah karena dia menunjukkan gejala-gejala depresi, teman-teman bisa berarti aksi 1 yang dilihat adalah karena F00 gangguan mental organik. Teman-teman kan bisa baca di gangguan mental organik mana nih? Gangguan mental organik nggak mungkin, dia nggak menderita demensia gitu. Nah, yang paling memungkinkan adalah gangguan depresi. Nah, gangguan depresi yang paling ditunjukkan oleh Nyonya Giok adalah gangguan depresi ringan gitu. Jadi berarti aksi 1-nya adalah episode depresif ringan. Lah, terus ini caranya tahu gimana? Ya harus membaca semua kriteria diagnostik atau pedoman diagnostik di sini, teman-teman. Memang teman-teman harus membaca itu gitu. Karena kalau nggak membaca ya nggak mungkin teman-teman bisa ketemu gitu. Kemudian aksis 2-nya
dia mengalami gangguan cemas menghindar karena kadang-kadang dia menghindar juga gitu, F60.6. Kemudian untuk aksis 3 dia juga mengalami penyakit mata, penglihatannya mulai berkurang, kemudian pendengarannya juga. Jadi ada penyakit H00 sampai H60 ini. Kemudian di aksis 4 juga adanya masalah yang berkaitan dengan teman sekamarnya yang nggak harmonis, itu bisa menjadi masalah psikososial. Kemudian untuk aksis 5-nya, untuk global assessment of functioning-nya, dia adalah kategori di 75, yakni gejala sementara dapat diatasi dengan disabilitas ringan di dalam sosial. Semacam itu, jadi pendek sih, jadi bikin aksis itu ini. Yang lama adalah melakukan observasi, melakukan asesmen, dan memahami dinamika psikologis dari suatu kasus. Kalau misalnya teman-teman sudah memahami dinamika psikologis dari suatu kasus, teman-teman akan gampang untuk mendalami diagnosis multiaksial ini. Begitu. Semacam itu. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Untuk tugasnya teman-teman adalah kasusnya MA sama ODD gitu. Nah, satu pesan saya ketika teman-teman berusaha mencoba belajar mendiagnosis suatu gangguan klinis, ini ada satu pesan sih. Jadi when you judge someone based on diagnosis, hati-hati ketika kamu ngejudge seseorang berdasarkan diagnosis. Jangan sampai kamu kehilangan ability, beauty, sama uniqueness-nya mereka gitu. Karena kita gini sih, menurut saya kalau misalnya kita hanya menjudge seseorang, mendiagnosis seseorang hanya berdasarkan pedoman diagnosis yang ada di dalam buku gitu, kita mungkin akan kehilangan ini. You miss out on their abilities, beauty, and uniqueness. Jadi kalau misalnya kalian mendiagnosis, jangan hanya berfokus pada kelemahan dan ketidakbisaan aja. Jangan hanya hindari berfokus pada impairment-nya saja, tetapi cari juga ability-nya apa, uniqueness-nya apa, beauty-nya apa gitu. Nah, dengan begitu kita akan bisa jauh lebih mudah ketika kita menerapkan intervensi kepada klien kita, semacam itu. Begitu teman-teman. Mungkin video pendek ini semoga membantu teman-teman untuk bisa melakukan diagnosis multiaksial, gitu ya. Nanti saya upload di YouTube dan teman-teman bisa diakses melalui Bella. Gitu aja, semoga videonya membantu. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Selamat mengerjakan tugasnya.